Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengelola referensi dengan software Mendeley. Pengenalan tentang software Mendeley ini saya sampaikan pada mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi 1 untuk mahasiswa Kalbis Institute. Buat teman-teman sekalian yang nantinya setelah menonton video ini, jika ada pertanyaan atau ada konfirmasi boleh disampaikan melalui kolom komentar. Sebelum kita masuk ke dalam pengenalan software Mendeley ini, boleh di-subscribe channel ini supaya saya makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Santi Deliana. Berikut adalah informasi terkait saya sendiri. Jadi saya adalah kepala perpustakaan di Kalbis Institute yang pernah memang membawa perpustakaan Kalbis Institute mendapatkan akreditasi A, juga membawa 7 pustakawan kami untuk mendapatkan sertifikasi pustakawan. Saya juga termasuk dosen ilmu komunikasi di Kalbis Institute dengan ID Sinta terlampir, ID Scopus terlampir juga, dan teman-teman juga bisa menelusur terkait tulisan-tulisan saya di Google Scholar. Saya juga menyampaikan informasi apa saja yang pernah saya ikuti atau sampai saat ini masih aktif menjadi anggota maupun pengurus. Saya juga mendapatkan sertifikat dari Mendeley terkait apa namanya, mendaftar terkait advisor ya. Jadi saya dapat menjelaskan kepada Civitas gitu ya terkait penggunaan Mendeley dan bagaimana fitur-fitur dan manfaat yang didapat dari penggunaan Mendeley tersebut. Sertifikat ini saya dapatkan pada tahun 2020 ya, langsung dari Mendeley. Kita akan masuk pada penulisan karya ilmiah. Jadi bagian standar dari karya ilmiah itu adalah abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi ya, discussion maupun juga daftar pustaka atau bibliografi yang sering dipergunakan. Nah, kita tentunya tidak akan membahas secara detail apa saja yang menjadi bagian standar dari karya ilmiah, tapi kita akan langsung masuk ke dalam Mendeley-nya itu sendiri. Nah, dalam penggunaan daftar pustaka atau sitasi dalam penulisan karya ilmiah, teman-teman sekalian pastinya akan mendapat arahan menggunakan style penulisan yang sesuai. Nah, biasanya di perguruan tinggi masing-masing itu mengeluarkan panduan yang memang dipergunakan dalam rangka menyusun karya ilmiah. Untuk di Kalbis Institute, penggunaan style penulisan untuk program studi Magister Manajemen, Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Komunikasi itu diwajibkan untuk menggunakan APA style ya, American Psychological Association style, dan untuk yang sistem informasi, informatika, dan desain komunikasi visual itu diwajibkan menggunakan IEEE style. Jadi dalam penulisan karya ilmiah maupun artikel ilmiah itu diwajibkan menggunakan dua style ini. Jika di kampus-kampus lain menggunakan style yang lain, dipersilakan nanti akan ada pilihan style yang dipergunakan di masing-masing kampus. Mengapa perlu reference manager? Karena memang fungsi dan tujuannya ini adalah rekomendasi dari Ristek Brin ya, salah satu unsur penilaian dalam akreditasi jurnal nasional yang terdapat dalam pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah yang dikeluarkan pada tahun 2014. Nah, fungsi selanjutnya adalah menyimpan referensi online dan lokal ya. Jadi teman-teman sekalian itu dapat menelusur kembali apa saja sih yang pernah saya baca dulu, yang pernah saya masukkan ke dalam referensi saya di penulisan-penulisan saya. Nah, untuk jejaring penelitian itu juga dapat dipergunakan sebagai dataset, grup, dan suggest ya.
Kalau untuk dataset ini fungsinya upload data untuk di-share, diakses, dan dikutip. Untuk grup, ini bisa bertukar ide dan data penelitian dengan kolega, dengan dosen, dengan mahasiswa, atau dengan partner penelitian. Untuk suggest, ini peneliti yang ada di bidang yang sama atau penelitian sejenis itu bisa tersimpan di library. Jadi ini adalah hal-hal yang berfungsi atau tujuan dari reference manager itu sendiri. Nah, sebenarnya tidak hanya Mendeley saja yang bisa dipergunakan oleh teman-teman untuk reference manager. Ada beberapa contoh lainnya seperti Zotero, EndNote, Zephyr, dan Site You Like, dan lain sebagainya. Tapi memang di kampus kami itu yang dipergunakan adalah reference manager Mendeley. Nah, fungsi yang lain ini dapat mengenali atribut ya, baik nama pengarang, jurnal, artikel, dan lain sebagainya dari artikel PDF secara otomatis. Jadi, teman-teman sekalian tidak perlu pusing-pusing dengan format penulisan, tentunya menggunakan MS Office ataupun teks editor lain untuk menulis. Jadi, tidak perlu kebingungan nyusunnya bagaimana nih penulisan namanya. Jika pengarangnya ada 3, bagaimana? Ini sudah dibantu oleh reference manager. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah mencegah plagiasi, sinkronisasi antara kutipan dan daftar pustaka. Jadi teman-teman itu tidak perlu mengurutkan ya secara manual. Yang di atas tadi udah ngutip yang mana ya, kok belum ada ya di daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau menggunakan reference manager itu sudah pasti antara kutipan dan daftar pustaka itu harusnya sudah sinkron. Kemudahan dalam mengakses, menyimpan, dan mengutip referensi. Dan ini adalah free open source software. Jadi gratis ya. Jadi kalau gratis kenapa nggak dipakai gitu ya teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kita menginstalasi dan menggunakan Mendeley? Kita akan menyampaikan setelah ini. Nah, teman-teman sekalian boleh dibuka ya. Boleh dibuka websitenya mendeley.com ya. Setelah muncul ini akan terlihat seperti ini ya. Silakan diklik yang warna merah ini. Tinggal di-download Mendeley Reference Manager. Ya, jika menggunakan Windows, teman-teman silakan langsung klik download now for Windows ya. Untuk yang versi terbaru adalah versi 2.80.1. Untuk teman-teman yang menggunakan Mac OS gitu ya, silakan dipilih untuk link downloadnya. Dan jika menggunakan Linux juga silakan langsung dipilih menu downloadnya untuk Linux. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, silakan dipilih aja yang only for me atau user, lalu dipilih install. Nanti akan muncul seperti ini, tinggal di finish saja. Nah, habis itu teman-teman sekalian dibuka di websitenya ya, akan ada create a free account ya. Nanti dimasukkan boleh email institusi maupun email pribadi ya. Continue saja setelah diisi emailnya lalu diisi passwordnya. Nanti akan masuk seperti yang di sisi sebelah kanan ya. Tampilannya akan sudah masuk ke sign in nama teman-teman sekalian. Nah, setelah dibuka, ini akan ada muncul halaman kosong seperti ini. Jika teman-teman belum sama sekali mempergunakan Mendeley ya. Jadi menunya akan seperti ini ya. Kosong. Nah, untuk menginstal Mendeley Site for Microsoft Word, nanti dipilih di menu Tools ya, menu Tools itu akan ada Install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, nanti akan muncul seperti yang di bagian bawah, nanti diklik aja Get It Now ya. Lalu setelah dimasukkan akun Microsoft ya, teman-teman sekalian bisa
buat dulu akun Microsoft ya supaya muncul di tampilannya gitu ya. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu langsung aja trust this add-in ya di Word-nya. Nah, setelah itu kita akan masuk mencoba di install Mendeley Web Importer. Ya, dibuka browsernya menggunakan Google Chrome ya. Nanti dipilih Mendeley Web Importer Chrome ya. Nah, setelah sudah muncul, nanti dia akan get Web Importer for Chrome ya di sisi sebelah kiri ya yang ada warna merahnya itu. Ya, nanti diklik saja, nah, lalu install Chrome Browser Extension. Lalu add to Chrome ya, nanti akan di add, tinggal dipilih klik add to Chrome. Lalu selanjutnya add extension. Nah, setelah selesai, Mendeley Web Importer ini sudah terpasang di Chrome teman-teman sekalian ya. Nanti akan muncul di sisi sebelah kanan pojok ya, ada logonya Mendeley di situ. Nah, berarti dia sudah terinstall Web Importer. Lalu jika teman-teman sekalian misalnya membuka DOAJ ya, doaj.org, ada jurnal yang kalian pilih atau kalian cari sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, kalian tinggal membuka Mendeley Web Importer saja itu ya, yang di sisi sebelah kanan ya, diklik, lalu bisa langsung dipilih semuanya, all, atau hanya dipilih yang memang sesuai saja. Bisa dicentang di bagian depan tulisannya gitu ya. Nanti dia akan berpindah ke reference ya. Di save ya, untuk memberikan tanda checklist bisa dilakukan checklist di all atau di download semuanya atau hanya dimasukkan informasi bibliografinya ya, lalu di save, nanti dia akan masuk ke referensinya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian ingin melihat detailnya seperti apa, teman-teman bisa mengklik detail ya, lalu bisa diperbaiki jika tulisannya memang ada kesalahan, tapi juga bisa dibiarkan saja jika memang informasi yang muncul di data bibliografinya ini sudah relevan atau sudah benar ya. Lalu klik save ya. Nah, nanti akan muncul reference ya. Kalau tanda seperti ini sudah muncul, berarti jurnal yang teman-teman ingin sitasi itu sudah masuk di daftar reference Mendeley teman-teman sekalian. Nah, nanti di web library-nya, jadi teman-teman silakan diklik aja Mendeley reference-nya atau di webnya ya, tanpa perlu synchronize, itu biasanya sudah otomatis masuk ya, apa namanya teman-teman. Yang penting terhubung dengan jaringan internet ya. Nanti dia akan muncul di bagian atas jika filternya itu dibuat yang paling terbaru. Nanti dia akan muncul di paling atas. Oke, ini tampilannya jika menggunakan Mendeley Desktop ya. Tapi per September kemarin itu sudah tidak ada update terkait Mendeley Desktop. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan Mendeley Reference Manager. Oke. Sampai sini, jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi, boleh disampaikan melalui kolom komentar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, terima kasih.